slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Setelah melalui tahun 2025 yang penuh dinamika, drama, dan berbagai evaluasi besar, kini sepak bola Indonesia mulai menatap lembaran baru. Tahun 2026 menjadi momentum penting, bukan hanya sebagai tahun transisi, tetapi juga sebagai fase penentuan arah kemana Timnas Indonesia akan melangkah. Harapannya jelas, Timnas Garuda tidak lagi sekedar menjadi tim yang menjanjikan, tetapi benar-benar mampu menunjukkan performa yang konsisten, matang, dan berkarakter di level Asia. Kabar baiknya, perjalanan menuju Piala Asia 2027 tidak berjalan dalam ruang hampa. Ada banyak event penting yang akan dilalui Timnas Indonesia sebelum akhirnya bertarung di panggung Asia tersebut. Salah satu yang paling dekat dan paling menyita perhatian tentu saja FIFA Series 2026. Turnamen ini bukan sekedar laga uji coba biasa, melainkan panggung awal untuk membangun identitas baru tim nasional. Indonesia sendiri mendapatkan kehormatan besar karena ditunjuk langsung oleh FIFA sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series. Ini tentu bukan hal sepele. Artinya, mata dunia akan kembali tertuju ke Jakarta, ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan tentu saja ke Timnas Indonesia. Bermain di kandang sendiri, di depan puluhan ribu supporter fanatik, jelas menjadi keuntungan sekaligus tantangan besar. Perihal calon lawan, sejauh ini sudah ada konfirmasi bahwa wakil dari CONCACAF, yakni Saint Kitts and Nevis, akan masuk ke grup yang sama dengan Indonesia. Tim ini mungkin tidak terlalu populer di telinga publik nasional, tetapi tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki gaya bermain khas Amerika Tengah yang mengandalkan fisik, kecepatan, dan duel satu lawan satu yang agresif. Selain itu, Arya Sinulinga juga menyebutkan bahwa satu slot lain kemungkinan besar akan diisi oleh negara dari Eropa dengan peringkat FIFA sekitar 75. Jika merujuk pada data yang beredar, nama Finlandia menjadi salah satu kandidat terkuat. Kehadiran tim Eropa jelas akan memberikan warna berbeda, sekaligus menjadi ujian nyata bagi level permainan Timnas Indonesia. Sementara satu slot terakhir masih terbuka antara negara dari Amerika Selatan atau Afrika. Bukan tidak mungkin, FIFA sengaja menempatkan satu tim dengan karakter kuat dari dua benua tersebut agar komposisi grup tetap seimbang dan kompetitif. Apapun lawannya nanti, yang terpenting adalah bagaimana Indonesia bisa tampil dalam kondisi siap, baik dari sisi fisik, mental, hingga taktikal. Dalam konteks inilah, John Hartman mulai menjadi sorotan utama. Pelatih asal Kanada tersebut disebut tinggal menunggu peresmian sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia. Dan jika itu benar terjadi, maka FIFA Series 2026 akan menjadi ujian pertama sekaligus panggung debutnya bersama skuad Garuda. Hartman diyakini sudah mengantongi daftar pemain Timnas Indonesia secara menyeluruh. Ia mengaku cukup terkesan dengan komposisi pemain yang dimiliki Indonesia saat ini, terutama mereka yang berkarir di luar negeri. Banyak pemain muda dengan jam terbang internasional yang cukup tinggi, sesuatu yang jarang dimiliki Indonesia di masa lalu. Bahkan Hartman sempat mengungkapkan keheranannya. Dengan skuad yang diisi pemain muda, usia produktif dan tersebar di berbagai liga luar negeri, ia mempertanyakan satu hal besar. Mengapa tim dengan potensi seperti ini belum mampu menembus Piala Dunia? Pertanyaan yang jujur saja juga sering muncul di benak para fans Timnas Indonesia. Jawabannya tentu kompleks. Ada faktor regenerasi, adaptasi, mental bertanding, hingga kontinuitas program. Namun harus diakui, kebijakan potong generasi yang dilakukan pelatih sebelumnya memberikan fondasi penting. Banyak pemain muda yang sudah mengoleksi caps di timnas senior sejak usia sangat belia. Ini menjadi modal besar untuk jangka panjang. Hartman sendiri dikenal sebagai pelatih yang fleksibel. Ia bukan tipe yang memaksakan satu sistem mati. Filosofinya sederhana, sistem harus menyesuaikan kualitas pemain, bukan sebaliknya. Meski demikian, ia juga dikenal berani bermain menyerang, terkadang terlalu percaya diri hingga meninggalkan celah di lini belakang. Sebuah resiko yang wajar, karena setiap pelatih pasti memiliki plus dan minus. Yang paling penting, publik diminta untuk tidak terus-menerus membandingkan pelatih baru dengan sosok STY. Sosok lama memang sudah melekat di hati fans, tapi sepak bola selalu bergerak maju. Setiap pelatih layak mendapat kesempatan yang adil.
Jika bagus, apresiasi. Jika buruk, kritik secara objektif. Sesederhana itu. Jika Hartman resmi menukangi timnas Indonesia, maka tugas pertamanya sangat jelas, memimpin Garuda di FIFA Series 2026. Bermain di kandang, dengan dukungan penuh supporter, ini adalah kesempatan emas untuk merebut hati publik sejak awal. Aura GBK yang terkenal mencekam bagi lawan akan menjadi senjata tambahan yang tidak dimiliki tim tamu. Secara komposisi skuad, Indonesia punya banyak opsi menarik. Jika Hartman benar-benar menggunakan formasi favoritnya 3-4-1-2 atau 3-4-3 yang fleksibel, maka posisi penjaga gawang hampir pasti akan menjadi milik Emil Audero sebagai pilihan utama. Pengalamannya di Eropa memberikan rasa aman tersendiri di bawah Mistar. Di lini pertahanan, trio Jai Ides, Rizky Ridho, dan Justin Hubner masih menjadi kombinasi yang solid. Meski demikian, persaingan tetap terbuka dengan nama-nama lain seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, hingga potensi naturalisasi tambahan seperti Jensen Seal jika prosesnya berjalan mulus. Di lini tengah, Tom Haye dan Mark Klok masih menjadi opsi berpengalaman, meski faktor usia mulai menjadi pertimbangan. Alternatif lain seperti Ivar Jenner, Nathan Tio Awen, atau Tom Haye bisa memberikan dinamika berbeda. Bahkan pemain seperti Verdonkan juga mampu bermain fleksibel sebagai gelandang maupun wingback. Untuk sektor sayap, Kevin Dix di kanan dengan pelapis Sandy Walsh atau Asnawi Mangkualam dan Calvin Verdonkan di kiri dengan opsi Dean James atau Pratama Arhan membuat Indonesia punya kedalaman skuad yang cukup menjanjikan. Di lini depan, trio Ragnar Oratangoen, Ole Romeni, dan Marcelino Ferdinand tetap menjadi pilihan utama. Kombinasi teknik, kecepatan, dan kreativitas mereka bisa menjadi senjata mematikan, terutama jika didukung oleh skema permainan yang jelas. Namun perlu digarisbawahi, FIFA Series ini bukanlah jawaban instan atas semua persoalan. Tidak serta-merta membuat Indonesia menjadi raksasa Asia, tidak juga langsung menghapus luka dan kekecewaan yang mungkin terjadi di 2025. Tapi dari sinilah cerita baru itu dimulai. Ini adalah panggung pertama bagi pelatih baru, panggung pembuktian bagi skuad yang katanya punya komposisi menarik. Dan bagi Hartman, ini bukan semata soal menang besar atau skor mencolok. Ini soal identitas, soal keberanian bermain, soal keyakinan. Apakah timnas Indonesia bermain dengan arah yang jelas? Apakah para pemain tampil dengan percaya diri? Dan yang paling penting, apakah GBK kembali menjadi rumah yang menakutkan bagi siapapun yang datang? Ketika stadion bergemuruh, ketika merah putih bergelombang di tribun, dan ketika para pemain berlari bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk harga diri, disitulah vibes GBK benar-benar bekerja. Energi yang tidak bisa diukur dengan statistik, tapi terasa nyata di lapangan. Jika dari FIFA Series ini Indonesia mampu menunjukkan arah, bukan sekedar hasil, maka satu hal bisa diyakini. Perjalanan menuju Piala Asia 2027 dan mimpi panjang ke Piala Dunia 2030 tidak lagi terasa sejauh kemarin. Ini baru langkah pertama, tapi setiap perjalanan besar selalu dimulai dari satu langkah yang diyakini bersama. Kini semua mata menunggu. Apakah misi pertama ini akan menjadi awal narasi baru atau sekedar episode singkat yang berlalu begitu saja? Jawabannya akan ditulis di lapangan, di bawah lampu GBK, di hadapan puluhan ribu suara yang tidak pernah berhenti berharap. Untuk semua elemen timnas Indonesia, tetap semangat. Perjalanan masih panjang dan harapan itu masih ada. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.